Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai Anda tentunya di setiap hari Rabu ya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan Ayo Bertani. Dan kita seperti biasa akan membahas tentang dunia pertanian tentunya ya pemirsa ya. Yang tidak ada habisnya untuk kita bahas karena memang banyak sisi-sisi menarik yang harus memang selalu kita sosialisasikan, harus selalu kita pelajari bersama ya. Baik, seperti sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya. Untuk itu Anda harus terus menyaksikan Ayo Bertani sampai dengan akhir acara nanti ya. Kita akan membahas tentang pertanian organik sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan. Nah, ini istilah-istilah organik ini biasanya yang selalu digandrungi ya. Apalagi zaman sekarang ini biasanya selalu belinya itu buah-buah organik seperti itu ya. Sayur-sayuran organik yang katanya lebih baik kita konsumsi, lebih baik untuk tubuh kita seperti itu. Dan tidak hanya baik untuk kita konsumsi, ternyata pertanian organik ini juga baik untuk lahannya seperti itu ya, tanahnya seperti itu ya pemirsa. Namun apakah Anda tahu pemirsa seperti apa sebenarnya pertanian organik ini? Akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail lagi ya pemirsa ya dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara ya. Kita akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Sri Mahareni Sitepu SPMP. Beliau adalah dosen pertanian. Selamat sore Ibu. Saya manggilnya Ibu Sri, Ibu Maha, Ibu Reni. Bu Reni ya, baik. Ibu Reni apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Reni ya. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua kita hadirkan juga Putri Lestari Dewi selaku pelaku pertanian. Putri apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Putri ya. Baik, sudah ada dosen di sini dan tentunya kita akan diberikan pengetahuan lah ya tentang dunia pertanian, khususnya pertanian organik yang saat ini memang lagi banyak digandrungi begitu ya, banyak dikonsumsi oleh masyarakat, olahannya, tanamannya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami boleh menghubungi kami di 081161600386. Baik, saya ke Bu Reni dulu mungkin ya. Bu Reni, seperti kita ketahui di masyarakat ini lagi hobi ataupun lagi suka ya mengkonsumsi yang serba organik begitu ya Bu ya. Apakah itu buah, sayuran seperti itu, dan dari tampilannya juga sangat menarik begitu, lebih hijau kalau sayur-sayurannya ya ibu-ibu ya, buah-buahnya juga terlihat lebih segar, namun harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan yang biasa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin di awal kita beri informasi dulu nih kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan, pertanian organik ini sebenarnya apa sih Bu? Oke, baik. Nah, sebenarnya pertanian organik ini adalah sistem budidaya pertanian menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan kimia sintetik. Tanpa menggunakan kimia sintetik, jadi menggunakan bahan-bahan alami seperti itu ya. Sebenarnya manfaat yang kenapa ini harus masyarakat mengkonsumsi pertanian organik ataupun tumbuhan yang berasal dari pertanian organik begitu Bu? Oke, nah jadi kan kalau kita melakukan pertanian organik itu kan sudah pasti ramah lingkungan gitu. Nah, jadi bukan hanya hasil produksi pertaniannya yang baik dikonsumsi, itu juga baik untuk ekosistem sekitarnya, Mbak. Gitu. Ya, jadi tentu kan kalau misalkan organik kan dia sehat untuk dikonsumsi, bebas pestisida, kemudian bebas residu-residu lah pemberian kimia itu, Mbak. Jadi dia lebih baik, jauh lebih baik dikonsumsi ketimbang anorganik, produk anorganik. Oke, baik. Berarti semua pertanian tidak menggunakan bahan-bahan kimia disebut pertanian organik seperti itu ya. Tidak menggunakan pupuk kimia seperti itu ya pemirsa ya. Makanya di sini lebih sehat jika kita konsumsi di tubuh kita, dan juga
kepada lahannya juga lebih sehat seperti itu kan, tidak menggunakan zat-zat kimia yang membahayakan tubuh manusia yang mengkonsumsinya, juga lahan yang menjadi dampak zat-zat kimia seperti itu ya pemirsa. Makanya ini lebih baik jika kita konsumsi seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu hasil dari pertanian organik ini? Ada banyak sih Mbak, gitu ya. Ada tanaman hortikultura itu kan ada banyak, ada sayuran, kemudian dia kalau buah-buahan, kemudian tanaman pangan, ya padi juga sudah banyak yang membudidayakan secara organik, kemudian tanaman perkebunan seperti perkebunan kopi itu juga sudah banyak yang membudidayakan kopi secara organik. Oke, nah yang menarik ini padi organik. Ini padi organik seperti apa Bu? Boleh dijelaskan kembali? Oke, jadi ya padi organik berarti kan dia hasil produksi dari sistem budidaya secara organik tadi kan Mbak. Dia budidaya dengan secara organik. Nah tapi kalau padi organik ini, kata label organik ini tidak bisa sembarangan kita pakai. Jadi itu harus melalui standarnya dulu, ada standarnya gitu. Jadi ada namanya standarisasi lah untuk label organik itu. Salah satunya kalau nggak salah saya InOffice. Nah itu pun harus melalui proses yang panjang lagi gitu. Jadi ketika kita tidak bisa mengatakan organik ketika kita bawa produknya nih organik gitu, nggak bisa. Jadi yang dinilai organik nanti bagaimana proses budidayanya, kemudian bahan-bahan yang digunakan pada saat budidaya itu gitu. Jadi bukan misalnya kita budidaya kemudian kita buat pupuknya sendiri organik, kita aplikasikan ke tanaman, kita bilang itu organik, itu nggak bisa. Jadi ada banyak ada standarisasinya gitu dia Mbak. Baru boleh dikomersilkan pakai logo organik. Gitu. Oh gitu, Ya. Baik. Jadi ada yang harus dinilai begitu, ada indikator-indikatornya seperti itu ya pemirsa ya. Apakah itu dari pupuknya, kemudian prosesnya seperti apa, seperti itu. Baik. Nah kalau di Indonesia ataupun di Sumatera Utara lah ya khususnya, ini bagaimana Bu penggunaan pertanian organik saat ini sudah mulai banyakkah di pertanian kita atau seperti apa? Nah sebenarnya untuk padi sendiri itu ada namanya metode SRI. Nah metode SRI ini adalah saya lupa kepanjangannya, sistem rice intensification kalau nggak salah saya. Nah itu metodenya organik dia. Jadi itu dari mulai penyediaan bibit, input-inputnya ya Mbak ya, dari mulai bibit, kemudian kedua pupuk itu semuanya organik, sampai pengendalian hama dan penyakitnya juga organik. Nah itu sudah ada di Medan Mbak. Nah untuk sayuran juga saya rasa sudah banyak sih gitu yang budidaya secara organik itu. Oke, baik. Dan semua indikatornya juga harus terpenuhi ya untuk organik ini ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau dari tadi sudah dijelaskan bahwa apakah itu prosesnya, pemberian pupuknya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah pupuk di sini ya, Bu Reni, karena memang pupuk juga sekarang sudah mulai mahal untuk pupuk kimia seperti itu ya, dan kalaupun ada cukup susah didapatkan. Ini menjadi salah satu problematik daripada petani-petani kita di luar sana ya Bapak Ibu ya, dan mungkin salah satu solusinya adalah menggunakan pupuk organik begitu. Nah di sini Putri juga ahli ya sepertinya untuk dalam hal pupuk organik ini. Mungkin Putri bisa jelaskan dulu kepada pemirsa pupuk organik ini seperti apa sebenarnya Put? Pupuk organik itu biasanya itu menggunakan itu bahan-bahan utama itu dari limbah. Biasanya limbah sayuran atau buah biasanya gitu Kak. Jadi di sini contohnya kan ada pupuk organik cair itu ngambil limbah itu dari pohon pisang, batang pisang gitu. Kan kita tahu kalau pohon pisang itu cuma sekali untuk berbuah. Biasanya kan langsung mati. Jadi banyak gitu limbahnya terbuang gitu kan. Jadi kita menggunakan bonggol pisang sih Kak, gitu. Oke, menggunakan bonggol pisang seperti itu ya. Ada pupuk organik cair. Sebenarnya jenisnya ada berapa nih Put? Ada yang cair, apakah ada yang padat juga atau seperti apa? Kalau padat itu biasanya dari limbah kotoran hewan sih Kak, pupuk kandang. Pupuk kandang itu juga dinamakan pupuk organik ya. Oke, baik. Nah, kalau Putri sendiri di sini ada membawa contoh ya pemirsa, ini adalah pupuk organik cair ya.
Iya, Kak. Nah, ini dari apa? Dari pisang itu tadi Dari ya? bonggol pisang, dari batang pisang. Dari bonggol pisang ataupun batang pisang. Artinya di sini menggunakan limbah lah ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang harus dibeli dulu nih, enggak ya. Jadi menggunakan limbah yang tidak terpakai seperti pisang. Bagian apanya, Put? Dari batangnya, Kak. Batangnya. Batang yang di dalamnya yang warna putih, itu yang dipakai. Oke, itu seperti apa? Proses pembuatannya seperti apa? Yang pertama ya kita siapin dulu bahannya kan, Kak. Batang pisang, terus ada molasses, itu kayak bisa kita ganti pakai gula merah juga. Itu terus sama E4. Oke. Itu. Oke, nah ini batang pisang yang di dalam ini dia keadaannya harus seperti apa? Yang segarkah atau yang sudah layu atau yang sudah busuk atau seperti apa? Yang sudah layu juga bisa sih, Kak. Mungkin Yang bisa sudah layu. sekalian kita lihat tayangan berikut ini ya pemirsa ya, untuk menjelaskan seperti apa pupuk organik cairnya. Nah ini dia, ini apa nih Put? Boleh dijelaskan? Ini mau pencacahan tadi, Kak, yang bonggol pisang Oh tersebut. ini dia bonggol pisangnya ya. Baik, dibelah, dicacah seperti itu. Iya. Oke, berarti ini dalam keadaan yang sudah busuk atau seperti apa nih? Sudah layu, Kak. Sudah layu ya. Oke. Sudah layu, kemudian ini dipisahin, semuanya dicacah. Ini kenapa ditimbang nih? Kita karena mau buat perbandingan-perbandingan buat bahan-bahannya, Kak. Baik. Berapa banding berapa? Apa saja yang dicampurkan bahan-bahannya? Kita menggunakan bonggol pisang itu sekitar 1 kilo sih, Kak. Terus buat molasses atau gula merahnya itu kita buat 150 mili sih. 150 ml itu caranya seperti apa? Hanya dilarutkan saja atau ada campuran yang lain untuk molasesnya? Nggak ada sih, Kak. Kayak kita hancurin aja molassesnya. Oke. Nah, kita lihat ini prosesnya ya pemirsa ya. Dicacah. Kemudian setelah ini dicacah untuk apa nih? Biar kandungan-kandungan di dalam bonggol pisangnya itu keluar gitu, Kak. Jadi proses fermentasinya jadi lebih cepat gitu. Kalau boleh tahu apa nih kandungan di dalam batang pisang sehingga dia bisa dijadikan pupuk organik cair? Kandungannya itu ada kalium dan fosfor sih, Kak. Jadi kandungan fosfor itu lebih tinggi, berguna untuk proses pembuahan gitu, Kak. Oke. Nah, tentunya ada kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tumbuhan ya pemirsa ya. Semuanya dicacah ya sampai benar-benar halus begitu ya. Baik. Nah itu tadi step-stepnya ya pemirsa ya, dari batang pisang yang terbuang sia-sia yang selama ini kalau ada di lingkungan kita di sekitar pekarangan rumah kita begitu ya pemirsa, terbuang sia-sia saja. Nah untuk saat ini dari sekarang pemirsa sudah tahu ya, jangan dibuang-buang menjadi limbah saja, kotoran seperti itu masih bisa dimanfaatkan lagi ternyata menjadi pupuk organik cair. Caranya dengan seperti yang disampaikan oleh Putri tadi, dicacah kemudian dicampurkan dengan molasses dan juga apa tadi Put? Apa saja tadi? E4. Oke seperti itu ya pemirsa. Dan bahan-bahan itu bisa kita dapatkan di mana tuh? Di toko pertanian ada. Di toko pertanian ada ya, baik. Nah perbandingannya berapa Bu? Tadi kita belum sempat lihat sampai tuntas ya untuk tayangannya. Tadi kan pakai bonggol pisangnya itu sekitar 1 kilo. 1 kilogram. Terus molassesnya itu sekitar 150 mili, Kak. 150 Kalau mili. E4-nya cuma pakai 100 mili aja. Oke, itu dicampur Iya, semuanya. Hanya dicampurkan saja atau perlu direbus? Atau Nggak usah seperti dicampur aja, terus itu fermentasi itu sekitar 7-14 hari. 7-14 hari didiamkan saja begitu ya di tempat yang teduh. seperti apa, di tempat yang tertutup sampai 7-14 hari. Nah itu udah seperti apa tuh perubahannya? Bisa kita lihat itu dari aromanya sih, Kak. Aromanya? Kalau misalnya dia berhasil, dia itu aromanya seperti tape. Itu kalau fermentasinya berhasil. Kalau gagal itu terjadinya pembusukan, jadi bau busuk gitu sih, Kak. Oh baik. Nah ini apa nih Putri? Apa nih? Ini proses apa nih? Ngisi air, Kak. Kita pakai air 3 liter. Baik.
Pakai air 3 liter ya untuk pencampurannya itu tadi ya. Iya, Kak. Nah itu tadi yang sebelum ini tadi ada yang dipotong lagi tuh apa? Gula merah atau apa tadi saya kalau nggak salah lihat tadi? Iya, tadi molasses atau gula merah itu sih, Kak. Selain gula merah apa yang bisa digunakan bahannya? Gula putih juga bisa sih, Kak. Biasanya pakai gula tebu. Pakai gula tebu ya. Itu apa? Supaya apa tuh fungsinya gula itu? Di E4 itu kan ada bakteri fermentasi, Kak. Terus molasses itu berguna untuk makanan bakteri tersebut. Oh, oke. Baik. Jadi bakterinya juga dikasih makan ya supaya dia cepat ininya ya perkembangannya seperti itu pemirsa. Jadi itu dia tadi step-stepnya sudah kita lihat ya. Mungkin pemirsa di rumah bisa mengikuti juga apalagi untuk para petani di luar sana yang memang saat ini kesulitan mendapatkan pupuk kimia ya. Bapak Ibu para petani. Nah, ini kita lihat apalagi nih Putri? Itu tadi pencampuran molassesnya, Kak. Pencampurannya ya dengan air 3 liter tadi ya. Oke, nah diaduk-aduk saja sampai larut. Tidak perlu menggunakan air panas ya? Nggak usah, Kak. Enggak ya, oke. Nah, ini sampai larut ya. Ini sudah dicampurkan semua ke semua bahannya? Udah, Kak. Ini pencampuran E4 yang dipakai 100 ml aja sih. 100 ml. Hanya 3 bahan ini saja ya yang digunakan ya? Iya, pakai air tadi 3 liter sih, Kak. Oh ya, 4 bahan berarti ya sama air untuk pencampurannya ya. Air 3 liter. Oke, nah bisa mendapatkan seperti itu tadi ya hasilnya ya, 1 jerigen ataupun tidak penuh lah ya, Iya. 3 liter itu tadi ya. Oke, dengan 3 bahan saja ya pemirsa. 3 bahan dengan bahan utamanya adalah batang pisang seperti itu yang sudah tidak digunakan lagi. Bisa kita daur ulang menjadi pupuk organik cair. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa untuk pertanian organik sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan. Akan kita lanjutkan kembali pembahasannya setelah yang berikut ini. Anda tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang pertanian organik ya pemirsa ya. Dan bagi Anda yang bergabung bersama kami, boleh ya di 081161000386. Silahkan bagi Anda yang bertanya-tanya kepada narasumber kita boleh tentang dunia pertanian ya tentunya. Dan tema kita adalah pertanian organik. Masih bersama dengan Ibu Reni dan juga Putri di sini ya. Baik, nah menyangkut dari tema kita kali ini Bu Reni, pertanian organik ini sebagai salah satu konsep pertanian berkelanjutan. Apa maknanya di sini Bu? Pertanian berkelanjutan yang dimaksudkan sebenarnya apa nih? Pertanian berkelanjutan ini kan berarti kita menyediakan pangan secara berkelanjutan gitu ya Mbak. Nah, bagian dari itu adalah pertanian organik gitu, karena dengan pertanian organik berarti kita memberikan nutrisi itu ke tanah. Kalau kita pertanian konvensional itu kita kan memberikan nutrisi itu ke tanaman ya Bu, ya Mbak ya, tanpa kita memikirkan bagaimana nih dampaknya ke lingkungan gitu. Nah, tapi kalau pertanian organik kan kita memberikan nutrisi ke tanah sehingga tanah sehat gitu ya, tanah subur, bahan organiknya banyak sehingga dia bisa memberikan nutrisi yang baik untuk tanaman. Nah, gitu kan keberlanjutan berarti kan dia akan terus ada sampai waktu yang tidak terbatas. Baik, oke. Nah, kalau perbedaannya tanah yang tidak yang menggunakan bahan-bahan kimia dengan yang menggunakan bahan organik ini apa saja yang terlihat jauh perbedaannya? Kalau untuk produksinya gimana Bu, tanah ini sendiri? Untuk yang saya bilang tadi, sifat dari pertanian konvensional yang tadi pakai kimia, dia biasanya untuk produksi itu akan langsung tinggi, produksi akan langsung tinggi, tapi pada satu titik maksimum itu akan turun dia, Mbak, seperti itu. Karena dia fokus pada peningkatan produksi, begitu. Nah, tapi kalau pertanian organik, dia lambat, kurva pertumbuhannya itu lambat, tetapi konsisten, dia terus meningkat sampai pada titik maksimum, begitu dia.
Nah, perbedaannya sendiri, jadi tanah yang ideal, tanah yang baik untuk pertanian itu adalah tanah yang mengandung 45% mineral, 25% udara, 25% air, dan 5% bahan organik. Nah, ketika tanah yang sudah terlalu sering menggunakan pupuk kimia, itu biasanya perbedaannya struktur tanah itu akan lebih padat dia, Mbak. Kenapa padat? Karena tanah itu kan punya pori-pori ya, makanya tadi kan ada udara gitu ya. Jadi dia akan lebih padat sehingga akar tanaman itu akan susah dia untuk mendapatkan air dan unsur hara yang tersedia begitu, karena dia memang strukturnya udah padat. Jadi dia kayak tanah yang krisis begitu dia, Mbak. Nah, tapi kalau tanah yang kita pakai dia pupuk organik tadi, tanahnya itu akan terlihat gembur karena banyak humus. Humus ini banyak berarti dia banyak mengandung bahan organik. Oke, baik. Nah, kalau tanah yang sudah lama terpapar dengan zat-zat kimia, ini masih bisa nggak kita perbaiki begitu, Bu Reni? Apakah dengan menggunakan bahan-bahan organik, atau yang sudah menggunakan pupuk kimia ya sudah tidak bisa lagi seperti itu? Oke, jadi ada namanya istilahnya konservasi lahan, Mbak. Konservasi lahan ini bisa kita lakukan untuk memperbaiki tanah yang sudah terlanjur namanya terdegenerasi gitu, tanah yang sudah rusak karena dampak dari pupuk kimia tadi. Nah, dia bisa dikonservasi, bisa diperbaiki dengan mengaplikasikan pupuk organik, misalkan pupuk kandang, itu bisa dia 1-3 tahun baru dia bisa kembali tanahnya banyak mengandung bahan organik tadi, Mbak, gitu dia. Jadi memperbaiki struktur yang tadi padat, keras gitu ya, kayak tanah yang krisis ya tadi ya, Mbak ya. Jadi bisa dikonservasi dengan menggunakan pupuk organik. Ya, rentang waktunya sampai 1-3 tahun. Cukup lama juga ya. Benar. Jadi memang kita lihat seperti itulah dia hasilnya kalau kelamaan menggunakan zat-zat kimia begitu ya. Tapi kan memang kendalanya di pertanian kita, para petani di luar sana menginginkan percepatan begitu ya, Bu Reni ya. Bisa tidak kalau ini kita barengin begitu, menggunakan zat kimia dan juga zat organik begitu. Jadi tidak serta-merta menghancurkan, maksudnya membuat tanah itu menjadi rusak dengan zat-zat kimia tersebut, tetapi bisa kita barengi dengan yang organik begitu. Nah, sebenarnya kan, Mbak, sistem pertanian organik dia sebenarnya harus pure organik gitu kan. Iya, harus pure organik. Nah, kalau yang seperti Mbak bilang tadi ada percampuran antara kimia dan organik, itu namanya semi organik. Semi organik Iya, ya. iya. Baik, itu Semi beda organik. lagi ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang sekarang ini menurut Bu Reni, bisa tidak kita terapkan pertanian organik ini sepenuhnya begitu di pertanian kita? Sebenarnya optimis ya, Mbak ya, harus optimis bisa, karena kan kita semua ini punya potensi sebagai agen perubahan ya, Mbak ya. Jadi paling tidak kita mencontohkan dulu gitu kan, kita mempraktekkan dulu nih pertanian organik, sehingga mungkin apa yang kita lakukan, karena biasanya, Mbak, sifat petani ini harus ada bukti dulu nih, baru mereka percaya bahwasannya memang pertanian organik ini banyak untungnya gitu, lebih menguntungkan dari segi kesehatan, dari segi lingkungan, dari segi sosial begitu, karena 3 pilar penting pertanian organik itu adalah ekologi, ekonomi, dan sosial gitu. Tapi kita harus buktikan dulu kan, Mbak, masyarakat itu kan edukasinya kita harus buktikan dulu bahwa ini memang lebih baik ketimbang anorganik begitu. Jadi ya optimis bisa sih, Mbak. Kayaknya udah ada program pemerintah ya, Mbak ya, untuk mengurangi subsidi pupuk kimia. Nah, itu agar supaya kita mau beralih ke organik. Oh, baik. Iya, harus adalah kita kayak organisasi atau gabungan kelompok tani yang dia memang fokus pada pertanian organik. Nah, ini kalau berhasil kan lebih gampang tuh mempengaruhi petani-petani lainnya gitu. Baik, jadi petani di luar sana, di masyarakat mau tahu hasilnya dulu begitu ya, Bu ya. Jadi bisa mencontoh kalau memang hasilnya itu beneran nyata begitu, beneran lebih baik dan lebih menguntungkan begitu. Biasa para petani melihatnya seperti itu, barulah mereka bisa ikut menerapkan pertanian organik tersebut ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah juga untuk kita bisa mengurangi zat-zat kimia seperti itu, beralih menjadi pertanian organik ya, pemirsa ya. Dan mungkin salah satu daripada mahalnya pupuk kimia ini menjadi
ada hikmahnya begitu ya, supaya kita bisa beralih kepada pertanian organik seperti itu ya. Baik, saya kembali ke Putri kembali untuk pupuk organik cair ini. Putri, ini pupuk organik cair ini bisa digunakan ke tanaman apa saja? Karena ini tadi bahannya dari bonggol pisang kan Kak. Bonggol pisang itu kandungan yang paling tinggi itu fosfor. Jadi tanaman kandungan fosfor ini bagus untuk tanaman berbuah gitu Kak. Tanaman berbuah ya, oke baik. Jadi pemberian pupuk organik cair ini dari bonggol pisang, jadi cepat pematangan buah sih Kak. Jadi lebih disarankan untuk tanaman-tanaman yang berbuah ya, yang mungkin buah-buahan, ya mangga, jambu dan lain sebagainya bisa menggunakan pupuk organik dari batang pisang ini ya Putri ya. Iya. Kalau untuk pengaplikasiannya seperti apa? Kalau pengaplikasiannya itu 50 mili pupuk organik cair dari bonggol pisang ini cukup ditambah 1 liter air sih Kak. 50 mili dicampurkan dengan 1 liter air Iya. ya. Kemudian cara pengaplikasiannya seperti apa? Dia cukup untuk 1 minggu sekali sih Kak. 1 minggu sekali Biasanya itu sore hari. disemprot atau dituang di tanahnya? Dituang di seperti tanah apa? sih Kak. Dituang di tanahnya ya, bukan di spray di daun atau di mana enggak ya. Dituang di tanahnya seberapa banyak? Secukupnya sih Kak. Secukupnya aja ya, baik. Berarti untuk manfaatnya untuk tumbuhan itu selain untuk pertumbuhan buahnya apalagi nih? Bagus untuk perakaran sih Kak. Kan ini pupuk organik itu kan bagus untuk tanah jadi gembur daripada pupuk kimia kan Kak. Jadi bagus untuk tanah gitu. Bagus untuk tanah, untuk perakarannya Iya. ya, baik. Wah ini menarik sekali ya. Pengaplikasiannya cukup 1 minggu? Sekali. 1 minggu sekali Iya. saja ya, 1 minggu sekali, dan bisa untuk percepatan pertumbuhan buah daripada tanaman tersebut dan juga akarnya ya pemirsa ya. Ini dia salah satu keunggulannya. Baik, selain batang pisang, kira-kira apa lagi yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik Putri? Banyak dari kulit buah atau sayur-sayuran gitu Kulit sih Kak. buah, sayur-sayuran yang tidak terpakai Iya. lagi ya, baik. Nah jadi kita bisa menggunakan limbah sayuran sebenarnya ya pemirsa, kita harus khusus membeli pupuk organik, bahan-bahannya itu tidak. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak terpakai di rumah tangga kita juga sebenarnya bisa kita olah kembali menjadi pupuk organik seperti itu pemirsa, jika kita memang ada kemauan untuk memang beralih ke pertanian organik seperti itu. Jadi untuk sampah-sampah di rumah kita, misalnya sampah kulit buah, sampah sayuran yang juga sudah tidak dikonsumsi lagi, itu bisa kita kumpulkan seperti itu, bisa kita daur ulang kembali menjadi pupuk organik cair seperti itu ya Putri ya. Jadi bisa mengurangi limbah rumah tangga juga seperti itu, dan lebih bermanfaat lagi untuk tanaman ya. Selain untuk tanamannya, untuk tanah juga lebih sehat seperti itu ya pemirsa ya. Baik, nah kalau kendalanya sebenarnya seperti apa Bu Reni? Kalau kita bahas tadi ini memang baik sekali pertanian organik, namun kendalanya ada tidak untuk saat ini untuk penerapan daripada pertanian organik di masyarakat? Nah, jadi kan Mbak, sebenarnya kenapa masih banyak masyarakat yang belum menggunakan pupuk organik dalam sistem dalam pertaniannya gitu ya, karena mungkin yang pertama kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat tersebut gitu. Kemudian yang kedua, tidak adanya kesadaran akan itu tadi, menjaga lingkungan, kemudian tidak adanya kesadaran untuk kesehatan mungkin ya Mbak ya, karena mungkin itu semua kembali lagi karena tidak adanya informasi yang diperoleh gitu. Dan kemudian masyarakat ini kan maksud saya petani ini kan dia lebih ke memikirkan keuntungan ya, bagaimana agar produksi meningkat, kemudian mendapatkan keuntungan begitu ya Mbak. Jadi seperti itu sih, agak karena kalau kita berurusan dengan pola pikirnya agak susah ya Mbak ya. Jadi seperti itu sih kendalanya. Nah, jadi kemudian ya mungkin juga karena mungkin mereka belum tahu cara pembuatannya, padahal pembuatannya juga mudah, dan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik itu sebenarnya dapat diperoleh dari
rumah tangga tadi gitu. Jadi seperti itu sih kendalanya, lebih ke seperti itu sih Mbak. Baik, benar sekali. Jadi memang kendalanya untuk penerapan pure benar-benar pertanian organik itu memang masih belum 100% untuk di masyarakat kita ya, para petani di luar sana yang memang masih berpikirannya tentang kecepatan daripada pertumbuhan, seperti itu produksinya, seperti itu ya, lebih banyak keuntungan seperti itu ya pemirsa. Nah, ini menjadi salah satu tugas kita bersama ya untuk mensosialisasikan juga ke para petani di luar sana supaya bisa beralih ke pertanian organik yang memang lebih baik jika kita terapkan seperti itu. Baik pemirsa. Nah, kalau untuk di luar sana, kalau untuk sayuran buah-buahan yang organik ini kan terbilang lebih mahal ya Bu Reni ya dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan yang melalui pertanian konvensional seperti itu. Apa ini yang menjadikan buah-buahan organik, sayuran organik ini lebih mahal begitu Bu Reni? Oke, yang seperti yang saya bilang tadi Mbak, jadi kalau kita mau komersilkan, kalau kita mau jual produk ini, itu diakui organik kalau ada logo. Jadi ada logo organik itu yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikat organik. Nah, jadi proses yang panjang itu, kemudian mungkin ya seperti itu, jadi agak mahal, jadi susah gitu ya kan Mbak. Nah kemudian untuk prosesnya sendiri kalau kita pupuk kimia mungkin kita beli gitu ya, tapi kalau kita pupuk organik kita harus ada effort di situ kan Mbak ya. Kita kumpulkan dulu misalkan dari limbah, kita kumpulkan limbahnya, kita proses lagi ya kan, ya lebih dibilang lebih memakan waktu gitu ya, lebih lama waktunya gitu. Kemudian ya begitulah, seperti itulah Mbak dia gitu. Iya, jadi memang prosesnya agak lumayan panjang dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia yang cepat, yang kita langsung bisa beli di toko pertanian, kemudian pertumbuhannya juga cepat seperti itu ya. Jadi memang butuh proses yang lebih panjang dan hasilnya jika kita lihat memang lebih baik ya. Bisa kita lihat dari bentuknya, warnanya, sayur-sayuran dan buah-buahannya memang lebih bagus dan lebih cantik warnanya, dan ini memang sebanding dengan harganya. Kalau memang harga yang organik ini agak lebih mahal daripada sayuran dan buah-buahan yang biasa seperti itu ya pemirsa. Baik, ini menarik sekali, kita masih akan berbincang dengan Ibu Reni dan juga Putri. Setelah jeda yang berikut ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami pemirsa. Semua bisa, yuk ayo bertani. Belum sih Pak? Baik, terima kasih pemirsa masih setia ya menyaksikan Ayo Bertani, dan bagi Anda yang dari tadi sudah menyaksikan dari awal sampai dengan saat ini kami ucapkan terima kasih, dan silakan bergabung ya, jangan ragu-ragu kalau ada yang ditanyakan boleh bersama dengan Ibu Reni dan juga Putri di sini. Silakan, kita masih ada waktu di 081161000386. Kita masih bahas tentang pertanian organik ya. Baik, saya kembali ke Bu Reni. Ini menarik sekali memang kalau untuk pertanian organik ini yang memang kita harapkan bisa kita terapkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ya pemirsa ya, untuk pertanian organik yang memang baik sekali jika kita terapkan pure pertanian organik, sehat untuk masyarakatnya dan juga sehat untuk lahan pertaniannya, seperti itu ya pemirsa. Baik, di sini kan Bu Reni sebagai dosen pertanian ya, dosen pertanian dan juga memang berkecimpung di dunia pertanian. Kalau untuk di dunia pertanian organik ini sendiri, Bu Reni sebenarnya peran daripada dosen dan juga universitas untuk penerapan pertanian organik lah, ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Oke. Nah jadi kita dosen kan Mbak, selain mengajar itu ada namanya Tridharma, itu melakukan penelitian dan pengabdian. Nah melalui kegiatan penelitian itu kita bisa melakukan praktek langsung penelitian dengan membuat pupuk organik, kemudian kita uji coba ke tanaman. Nah seperti itu nanti hasil penelitian itu akan namanya dilakukan pengabdian. Nah pengabdian masyarakat ini kan ada luaran dari hasil penelitian ya Mbak ya, yang kemudian disosialisasikan ke masyarakat seperti itu. Jadi dengan kegiatan itu kan kita karena kalau pengabdian ini kan
kita langsung gitu ya, langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita bisa langsung memberikan informasi mengenai pertanian organik itu gitu. Kebetulan yang sudah saya lakukan selama ini ya tadi saya bilang penelitian saya selama ini semua berkecimpung dengan pertanian organik. Kemudian penelitian saya juga itu mengenai pembuatan pupuk organik cair, kemudian pembuatan pupuk kompos. Nah, itu pengabdian. Jadi saya bisa langsung berkontribusi lah gitu ke masyarakat dengan kegiatan pengabdian dan penelitian tadi, Mbak, begitu. Baik. Tentunya banyak sekali peranan daripada dosen ini ya untuk selain memberikan ilmu kepada para mahasiswa juga ternyata terjun langsung ke lapangan melalui pengabdian masyarakat tersebut ya pemirsa. Jadi masyarakat lebih tersosialisasikan, juga langsung bisa ikut bersama-sama membuat, langsung mempraktekkan di situ ya Bu ya, pertanian organik seperti apa, apakah itu membuat pupuknya seperti yang dikatakan Bu Reni tadi. Wah, luar biasa sekali. Kalau Bu Reni lihat di masyarakat sebenarnya animo masyarakat seperti apa Bu? Kalau Bu Reni langsung terjun ke masyarakat tuh seperti apa untuk pertanian organik ini? Bisa menerima nggak nih masyarakat kita? Sejauh yang saya amati sih Mbak, antusias ya ketika mendengar demonstrasi, sosialisasi kemudian didemonstrasikan langsung tuh di depan masyarakat, mereka antusias gitu ya. Tanya lagi apakah hanya bahan, misalkan saya contoh bawa pupuk yang sudah saya buat, mereka tanya tuh apakah bisa lagi dibuat nih dari bahan yang lain seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya itu mereka tanya seperti itu Mbak. Nah, jadi memang kadang ada juga yang dia langsung bawa ke lahannya gitu ya kan. Yang terbaru inilah gitu ya Mbak, kita ke lahannya dan sayangnya memang dia curhat kenapa harga sayur gitu ya, maksudnya biaya produksi itu sangat tinggi padahal sayurnya dijual itu sangat murah gitu. Bisa 1.000 sampai 3.000 maksimal itu ya Mbak ya harga sayur gitu kan. Padahal kan udah biaya produksinya tinggi gitu. Jadi mereka sangat bersyukur dengan tadi adanya saya langsung mendemonstrasikan cara pembuatan pupuk organik. Mereka berharap apa yang mereka dapat itu bisa langsung dipraktekkan di lahannya gitu. Pada saat itu memang saya lihat dengan luas lahan yang tidak seberapa, yang ditanam juga sayuran yang berumur 20 hari, rasanya sayang sekali kalau kita gunakan pupuk kimia gitu kan. Padahal kita bisa pakai pupuk organik seperti itu Mbak. Dan terlihat juga lahannya di situ sudah lahan yang memang sudah sering sekali pakai pupuk kimia gitu. Jadi lahan harusnya kan kalau sayur itu baiknya lahannya gembur. Begitu karena kan akar tanaman sayur ini kan kecil ya Mbak ya. Betul. Begitu. Jadi dia harus tuh lahannya yang gembur supaya dia bertumbuh dengan baik gitu. Nah, pada saat itu saya lihat lahannya itu tandus, pecah-pecah seperti itu kan, itulah karena dampak dari kebanyakan penggunaan pupuk kimia. Udah biaya produksinya mahal, kemudian harga jual sayurnya murah. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang membuat petani jadi malas gitu, jadi malas untuk meneruskan pekerjaannya sebagai petani karena mereka merasa kayak kerja bakti gitu Mbak. Ya kan, apa yang sudah mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan income yang mereka peroleh. Betul. Sebenarnya kita miris melihat seperti itu ya Bu ya. Perjuangan para petani di luar sana memang sangat luar biasa sekali seperti itu. Nah, kalau kita beralih kepada pertanian organik, apakah bisa lebih menguntungkan para petani kira-kira Bu Reni? Sepertinya harus sih Mbak, karena kan sekarang gitu sudah banyak kesadaran masyarakat ya, selera konsumen kan berubah ya Mbak ya. Maksudnya sudah banyak masyarakat yang aware terhadap apa yang dikonsumsi gitu, sehingga bisa permintaan dari produk organik itu kan meningkat. Memang pangsa pasar untuk produk organik ini kan adalah pangsa yang menengah ke atas ya Mbak ya. Nah, jadi kan itu sebagai peluang sebenarnya untuk petani, tapi maunya petani ini tidaklah bisa berjalan sendiri gitu. Jadi harus tetap didampingi oleh mungkin pemerintah terkait, tadi yang saya bilang di awal harus, karena memang kalau misalkan produk organik yang dia bilang organik tapi tidak ada label organiknya, itu melanggar hukum sebenarnya Mbak gitu. Jadi ya memang harus didampingi sampai petani ini mendapatkan itu gitu, sehingga mungkin produknya bisa dijual ke supermarket, karena kan ada standar-standar ya Mbak ya. Kalau misalkan kita jualnya ke supermarket tuh ada standar khusus yang harus dipenuhi ya, supaya membantu petani ya untuk mendapatkan tadi harga jual yang tinggi, jadi petani lebih banyak mendapat keuntungan. Baik, benar sekali. Jadi permintaan akan produk-produk organik bisa menjadi peluang juga ya untuk para petani di luar sana yang bisa melihat peluang bisnis. Wah, ini menjadi peluang bisnis untuk
pertanian organik seperti itu, bisa beralih daripada sayur-sayurannya untuk bisa ditanam secara organik seperti itu ya Bapak Ibu para petani di luar sana. Jangan hanya bergantung kepada pupuk kimia yang sekarang memang sudah harganya juga melambung seperti itu ya. Ini menjadi salah satu solusi juga untuk dapat beralih kepada pertanian organik ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Putri. Putri di sini adalah sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa dari Salah satu universitas dari Medan Kak, Universitas Pembangunan Pancabudi. Oke, baik. Dan sudah semester berapa nih? Semester 5 sekarang Kak. Sudah semester 5. Nah, ini luar biasa sekali, masih mahasiswa ya pemirsa, tapi sudah berkontribusi nyata ya di dunia pertanian, bisa membuat pupuk organik seperti itu. Apa yang membuat Putri tertarik bergabung di dunia pertanian? Gimana ya? Kita kan hidup kan berkelanjutan gitu kan Kak. Jadi kedepannya kita itu kayak punya itu butuh pangan. Pangan itu kayak ya kita ngambil dari ini, dari organik sih Kak. Karena bagus gitu kan, buat kesehatan juga. Baik. Kalau menurut Putri penting nggak ini pertanian organik kita terapkan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara? Penting sih Kak. Karena bagus juga sih Kak. Baik. Ini adalah salah satu caranya adalah dengan membuat pupuk organik cair seperti itu ya, bisa langsung digunakan kepada tanaman kita supaya menjadi lebih sehat seperti itu ya Putri ya. Iya. Putri selain kuliah di kampus, di kelas belajar, ada ikut organisasi yang lain, organisasi pertanian ikut mungkin? Salah satu organisasi Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Karena dari Prodi Agroteknologi juga sih Kak. Oke, apa saja tuh kegiatannya? Kegiatannya itu ikut pengabdian, terus kayak ada usaha dari kakak-kakak senior juga kan Kak di HL, namanya HL Agro. Apa tuh? Soal belajar pembibitan sih. Oh gitu, jadi banyak juga dipelajari selain di kelas ya, bisa belajar juga di luar kelas ya Putri ya, dengan berorganisasi seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa, ini bisa kita apresiasi juga untuk anak-anak muda yang memang sudah aware tentang pentingnya dunia pertanian, karena memang pangan kita bergantung kepada dunia pertanian tentunya ya. Kalau Bu Reni melihat seperti apa perbandingan keinginan daripada mahasiswa yang ke jurusan pertanian dengan yang sekarang, Bu? Oke, jadi sebenarnya ketika mahasiswa ini masuk ke Prodi Agroteknologi gitu ya Mbak, jadi kan di sini kan mereka langsung praktek tuh ya setelah dapat. Jadi kalau agro ini kan ada prakteknya gitu ya. Jadi setelah mereka dapat teori, setelah pertemuan keberapa itu mereka praktek langsung. Biasanya mahasiswa ini ketika dia masuk belum ada tuh minat, karena ketika masuk mungkin dia belum ada minat ke pertanian, bisa jadi saran dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah masuk ke Prodi Agroteknologi, sudah terjun langsung ke lapangan, itu biasanya akan timbul minatnya sendiri gitu. Jadi lebih tertarik, cinta terhadap dunia pertanian seperti itu. Karena memang praktek langsung gitu ya kan Mbak. Sampai mereka ini sampai ada produksinya gitu. Artinya kan mereka melakukan bercocok tanam, budidaya tanaman sendiri, diurusnya sendiri gitu ya dengan pupuk organik yang mereka buat sendiri, kemudian mereka aplikasikan ke tanamannya gitu, mereka rawat sampai dengan berproduksi. Nah itu kan ada kayak kepuasan sendiri. Jadi jadi cinta seperti itulah ke dunia pertanian. Betul. Berarti sekarang ini lebih banyak minat mahasiswa untuk bergabung di dunia pertanian ya Bu Reni ya? Benar. Betul, baik sekali. Salah satunya Putri dan juga teman-temannya yang ada di organisasinya seperti itu ya. Kalau untuk terjun ke lapangan biasanya ngapain aja tuh Put? Apa saja kegiatan yang dilakukan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, para petani khususnya? Kayak pengabdian gitu ya Kak. Langsung ini sih buat pembibitan, menggunakan ini tadi pupuk organik langsung. Baik, memberikan informasi juga kepada para petani ya. Ke langsung terjun ke lapangan seperti itu ya, ini sangat bermanfaat sekali tentunya. Apalagi untuk pupuk organik ini. Kalau untuk pupuk organik sudah kemana saja disosialisasikan Putri? Pernah kemana saja? Biasanya sih ke sekolah-sekolah gitu sih Kak. Ke sekolah-sekolah, baik. Nah ini mudah-mudahan sudah bisa diterapkan di masyarakat ya, baik itu di lingkungan
keluarga ya, rumah tangga seperti itu, dan kita harapkan juga di di lingkup pertanian ya, para ibu-ibu, para petani di luar sana bisa menggunakan pupuk organik cair ini ya. Baik, tadi saya teringat Bu Reni menyebutkan bahwa untuk pengendalian hama juga bisa kita gunakan pertanian organik ini ya Bu ya. Dengan cara apa kalau untuk pengendalian hama ini Bu? Oke, baik. Jadi untuk pertanian organik Mbak, sebenarnya dia prinsipnya itu prinsip belas kasihan. Jadi kita prinsip berbagi, prinsip berbagi. Jadi kan di tanah itu kan Mbak banyak namanya mikroorganisme. Iya, betul. Nah gitu. Jadi ketika kita pakai pestisida nabati, jadi itu itu akan membunuh ya Mbak ya, membunuh mikroorganisme yang sebenarnya keberadaannya baik sekali untuk tanah seperti itu. Nah, karena pertanian organik ini saya bilang tadi dia ada konsep berbagi, jadi sebenarnya kita tidak boleh membunuh hama, karena kan dengan kita membunuh hama tertentu kita jadi seperti memutus rantai makanan seperti itu. Jadi kalau di pertanian organik sendiri sebaiknya itu kita yang pertama sekali kita lakukan itu pengendalian secara biologis. Kemudian pengendalian secara mekanis. Nah, kalau memang sudah tidak bisa lagi kita kendalikan serangan hama, kita bisa buat pestisida organik. Seperti itu Mbak. Boleh dijelaskan Bu pengendalian hamanya tersebut tadi? Oke, tadi kan saya bilang yang pertama ada pengendalian biologi. Itu bisa misalkan nih, jadi kita menggunakan predator. Jadi ada misalkan ulat di pohon jambu madu. Nah, kita bisa ambil semut rangrang. Itu biasanya itu jadi semut itu akan memakan ulat tersebut. Nah, seperti itu ya kan Mbak. Nah, kemudian kalau di lahan padi pernah saya lihat itu keong itu dibakar, kemudian digantungkan lah di beberapa titik di lahan padi itu walang sangit itu kan hama padi ya Mbak ya. Nah, itu berkumpul di situ gitu, sehingga walang sangit itu fokus ke si keong tadi, tidak lagi mengganggu tanaman padi seperti itu ya. Nah, kalau tadi mekanis contohnya misalkan lalat buah nih, kita bisa gunakan perangkap. Nah, perangkap itu yang ada lemnya gitu berwarna cerah, nanti itu lalatnya itu akan tertarik kan ke situ, itu nanti lengket di perangkap itu. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kita mencari alternatif lain ya sebelum menggunakan pestisida seperti itu. Kalau pestisida nabati itu seperti apa Bu? Ada tidak efeknya kepada tanah? Oke, karena dia terbuat dari bahan-bahan alami, ya tidak ada dampak negatif gitu. Hanya saja pestisida organik ini kan sifatnya juga ada pernah percobaan saya buat, ada ulat. Jadi ekstrak pestisida nabati ini pakai daun mimba. Jadi ulat itu ketika disemprot gitu ya Mbak, ya memang ulatnya nggak langsung mati, tapi dia kayak tubuhnya jadi lebih mengecil dan gerakannya lebih melambat. Nah, memang sistem organik ini kan dia nggak langsung kayak kimia ya Mbak ya. Kalau kimia kan mungkin ketika kita aplikasikan hamanya mati, tapi kalau pestisida organik ini tidak dia. Jadi ketika kita semprotkan dia perlahan, tapi dia itu kan sudah bisa mengurangi mengurangi serangannya kan ya Mbak ya gitu. Nah, dan kalau kita aplikasikan dia harus lebih sering karena itu tadi gitu, karena dia organik dia harus lebih sering. Nah, ada baiknya karena dia organik sebaiknya diaplikasikan sebelum ada serangan. Jadi dia sifatnya pencegahan mengantisipasi itu. dulu ya. Karena kan kalau pencegahan, jadi karena daun yang udah kita semprotkan tadi pestisida nabati tadi, jadi itu mengurangi selera hama untuk makan. Nah, mungkin tidak suka baunya gitu atau rasanya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk di pertanian organik ini dia lebih ke mencari alternatif apa nih yang bisa supaya hama-hama ini tidak mengganggu begitu ya. Apakah mencari alternatif hewan lain yang bisa mengalihkan seleranya kah atau seperti apa, seperti itu pemirsa, sampai dengan pengendalian pestisida nabatinya seperti itu. Tidak langsung mematikan tapi perlahan-lahan saja seperti itu ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya di sini kita mengharapkan supaya pertanian organik dapat bisa diterapkan. Kalau Bu Reni sendiri harapannya ke depan seperti apa untuk pertanian organik, penerapannya di Sumatera Utara dan di Indonesia khususnya? Oke, jadi harapan saya agar sih sebenarnya lebih
lebih meningkat lagi lah kesadaran masyarakat akan kesehatan, lebih meningkat lagi kesadaran masyarakat akan keseimbangan ekosistem, lebih meningkat lagi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan begitu. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan? Dengan kita menggunakan pertanian organik, artinya kita sudah membantu untuk agar alam kita kembali sehat, kembali sembuh gitu, dan ekosistemnya terjaga, dan kita mengurangi pencemaran lingkungan. Betul, benar sekali. Dari Putri singkat saja mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang juga bisa bergabung di dunia pertanian. Meningkatkan itu sih Kak, yang organik. Soalnya kan bagus untuk lingkungan kan. Apalagi sekarang kayak apa-apa itu pakai kimia, jadi merusak lingkungan. Jadi tingkatkan yang memakai organik sih. Salah satunya dengan menggunakan pupuk cair organik ini ya Putri ya. Baik, terima kasih atas waktunya Putri dan juga Ibu Reni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini dapat diterima langsung oleh para masyarakat di luar sana dan khususnya para petani ya di luar sana yang bisa mudah-mudahan bisa menerapkan pertanian organik ini sepenuhnya untuk dunia pertanian kita lebih sehat lagi dan lahan kita juga lebih sehat kembali seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani ya pemirsa setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.